Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube saya, Fikri Adiansa. Oke, buat teman-teman yang belum dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dengan bantu like, comment, and share juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait SNPTN 2022. So, tonton terus channel ini sampai selesai, jangan di skip. Kalau di skip nanti informasinya ketinggalan ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, di sini saya akan menggunakan Google Chrome ya teman-teman untuk melihat informasi terkait SNPTN. Ini kita udah masuk Google, kita cari LTMPT. Nah, ini ada yang tulisan website resmi LTMPT, kita klik ya. Oke, ini teman-teman, ini tampilan websitenya LTMPT. Oke, sebelumnya apa sih, pasti bingung dari teman-teman, apa sih LTMPT? Nah, LTMPT itu singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, di sini ada 3 jalur ya teman-teman, dari SNPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Nah, di sini aku bakal ngebahas terkait SNPTN. Oke, langsung saja kita cari informasinya di SNPTN. Nah, di sini ada keterangan, teman-teman bisa dibaca. Pangkalan Data Sekolah Siswa atau PDSS. Itu PDSS itu singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Yang pertama, PDSS merupakan basis data yang berisikan rekaman jejak, kinerja sekolah, dan nilai rapot siswa yang eligible yang mendaftar. Kemudian PDSS mengkomodasi kurikulum nasional 2006, KTSP, dan kurikulum 2013. Kemudian untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDS juga mengkomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Yang keempat, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi untuk pengisian PDSS ini itu tidak dari masing-masing siswa, tapi dari setiap sekolahan itu ada yang ibaratnya ditanggung jawabkan untuk yang megang akun itunya, PDSS di sekolahnya. Tuh. Selanjutnya, ini ada persyaratan sekolah. Persyaratan sekolah itu SMA, MA, sama SMK yang mempunyai NPSN. Apa sih NPSN? NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, ketentuannya ini ada ya. Bisa dilihat agregasinya. Yang pertama, agregasi A itu kuotanya 40% terbaik di sekolahannya. Kemudian yang kedua, agregasi B itu 25% terbaik di sekolahannya. Dan agregasi C dan yang lain-lain itu cuma 5%. Jadi peluang jika teman-teman sekolahannya agregasinya A, itu teman-teman berpeluangan untuk lolos di SNPTN itu lebih besar, karena 40% itu lebih besar dibandingkan dari 25 sampai yang tadi 5%. Nah, yang ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, data siswa yang disisihkan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi
ya kenapa hanya siswa eligible aja, karena nanti hanya siswa yang ingin mendaftar di SNPTN. Kemudian nanti yang lolos eligible adalah yang pilihan aja gitu, yang nilainya bagus menurut sekolah. Oke, selanjutnya persyaratan peserta. Ini untuk SMA, MA, dan SMK. Terutama untuk kelas ini ya, kelas 12, karena itu udah terakhir ya pada tahun 2022 memiliki prestasi unggul. Nah, yang pertama memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN. Kemudian memiliki NIS dan terdaftar di PDSS. NIS itu apalagi? NIS itu adalah nomor induk siswa nasional. Kalau tadi kan NPSN, sekarang NIS. Kemudian yang ketiga memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang telah disajikan oleh PDSS. Nah, ini teman-teman, untuk nilai rapot di sekolah teman-teman itu juga harus bagus, karena itu juga salah satu pertimbangan untuk teman-teman juga bisa lolos di SNPTN. Karena di SNPTN ini ketentuan itu hanya menggunakan nilai rapot, kemudian sertifikat juara. Yang keempat, peserta yang memiliki program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini juga termasuk teman-teman yang ingin mengambil seni olahraga, kayak misalnya ngambil di bidang olahraga PJKR, PJSD, IKOR, nah kemudian di seni misalnya seni tari dan yang lain-lain itu wajib mengunggah portofolio. Selanjutnya, program studi. Nah, untuk program studi ini yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, ini maksudnya gimana, Kak? Maksudnya itu teman-teman bisa memilih dari 1 univ 2 program studi atau 2 pilihan. Bisa jadi dari pilihan PTN pertama 1 program studi, terus PTN kedua 1 program studi. Misalnya saya contohkan yang tadi 1 PTN 2 prodi itu, misalnya saya ngambil di UNES, saya pilih program studi kimia sama fisika. Nah, itu bisa diambil lagi contoh, misalnya saya ngambil tadi ya 1 PTN 1 PTN, jadi di UNES saya ngambil kimia, kemudian di Undip saya ngambil fisika, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, jika memilih program 2 studi, salah satunya harus berada di PTN di provinsi yang sama. Kemudian dengan SMA atau asalnya, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berbeda dimanapun. Nah, jadi ini di tahun sekarang ini harus milihnya itu boleh milih 2, tapi 1 harus di provinsi asal. Kayak misalnya saya di Banten, berarti saya harus milih univ yang di Banten 1. Misalnya Untirta jurusan kimia, nanti satunya dari luar provinsi. Nah, itu ketentuan kemarin sih, itu ketentuan tahun 2021. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk 2022 juga sama. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dibutuhkan. Nah, teman-teman juga harus pilih program studi yang sesuai basic dengan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman basic olahraga, ya udah berarti teman-teman cari program studi yang olahraga. Jangan teman-teman nyari misalnya program studi pendidikan. Nah, itu jangan, takutnya teman-teman nanti di akhir nyesel gitu. Oke, selanjutnya ini tahapan pendaftaran. Nah, ini pengumuman kuota. Yang pertama, tahap pertama itu pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Ini wajib sekolah yang belum punya akun LTMPT. Ini untuk sekolah yang ini ya. Ini jadi tahap kedua ini sekolah dulu daftar akun LTMPT. Setelah itu, nah ini yang tahap ketiga itu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Tadi kan yang sekolah, sekarang yang siswa. Kemudian yang keempat, lihat data LTMPT. Kemudian yang kelima itu adalah sekolah menentukan calon peserta. Nah, jadi sekolah itu udah mencari, itu udah melihat ada berapa orang yang bakal daftar. Setelah itu nanti baru
daftarkan ke PDSS. Ini ke-6 ini PDSS ya. Kemudian 7 ini baru pendaftaran SNPTN. Jadi setelah menemukan data siswa di PDSS, misalnya ada 30 siswa yang ikut SNPTN, itu langsung didaftarkan di SNPTN. Kemudian 8 pemilihan PTN dan program studi. Nah, nanti setelah teman-teman mendaftarkan SNPTN menggunakan nilai rapot, nanti teman-teman tahap selanjutnya itu mengisi PTN yang dituju sama program studi. Setelah itu tahap selanjutnya, tahap 9 itu jika teman-teman mengambil jurusan olahraga atau seni itu mengunggah portofolio. Kemudian yang ke-10 itu seleksi jalur SNPTN. Jadi nanti setelah diupload semua itu tinggal nunggu seleksi dulu tuh. Nunggu seleksi, apakah kita lolos atau enggak, itu kita gitu dulu. Berdasarkan ya masing-masing ketatan PTN sih, masing gripnya juga. Nah, yang tahapan yang ke-11 itu pengumuman. Nah, di sini nih yang menentukan teman-teman lolos apa enggak di SNPTN. Ini sih yang membuat saya deg-degan juga sih. Ini bisa jadi lolos apa enggak. Nah, selanjutnya yang ke-12 itu yang terakhir adalah daftar ulang. Ini daftar ulang ini bisa ketika teman-teman sudah menerima pengumuman bahwa teman-teman lolos di kampus teman-teman yang dituju. Ini baru daftar ulang. Nah, ini ketentuan pemeriksaan siswa oleh sekolah. Ini pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya menghitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. Yang jurusan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Yang jurusan Bahasa, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra, Antropologi, dan salah satunya Bahasa Asing. Nah, ini yang sekolahannya SMK itu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetisi keahlian. Jadi hanya kurang lebih 4 atau 5 mata pelajaran yang diinput. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam melakukan peningkatan siswa bila ada nilai yang sama. Jadi ini di menambahkan kriteria prestasi ini bisa jadi kayak prestasi akademik maupun non akademik. Akademik itu contohnya gimana? Contohnya kayak misalnya nilai juaranya peringkat berapa. Kemudian kalau non akademik itu bisa kayak sertifikat juara, misalnya juara lomba silat, juara lomba voli, itu boleh dimasukin minimal tingkat kabupaten, kemudian provinsi, nasional, hingga internasional. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan kuota yang agregasi sekolah. Jadi setiap sekolah itu diberi kuota berapa persen untuk masuk ke SNPTN. Selanjutnya ini jadwal resminya SNPTN 2022 yang udah rilis kemarin ya. Ini untuk pembuatan akun LTPNT itu nanti akan dilaksanakan 4 Januari sampai 15 Februari. Nah, itu untuk akun LTPNT-nya. Kemudian selanjutnya itu pengisian PDSS dan SNPTN. Nah, ini nanti untuk sosialisasi PDSS kemarin udah terlaksana dari 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Kemudian sosialisasi SNPTN 1 Desember sampai 28 Februari. Kemudian 3, launching kegiatan PBB penerimaan mahasiswa baru itu 4 Januari 2022. Kemudian penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari. Kemudian pendaftaran SNPTN di tanggal 14 sampai 28 Februari itu setelah mereka mengisi PDS atau memasukkan nilai rapot. Kemudian pengumumannya itu di tanggal 29 Maret. Ini mantap ya teman-teman untuk pendaftarannya.
Oke, mungkin itu ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya informasi dari akun LNDPT, teman-teman atau dari sekolahan bisa paham terkait nanti prosedur pengisian LTMPT atau akun LTMPT. Oke, aku mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Buat teman-teman juga yang sedang berjuang di SNPTN 2022, saya ucapkan selamat berjuang karena ini baru awal teman-teman untuk meraih impian teman-teman di kampus yang teman-teman impikan. Pokoknya terus dukung channel ini, jangan lupa bantu share-share juga, kemudian like dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke, mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.